Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puja-puji kita, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Eh, yang saya hormati Ustadz Mukhlid Sidki, yang mana beliau sebagai dosen pengampu mata kuliah tafsir tahlili. Sama-sama kita doakan semoga beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita ke pembahasan atau ke materi pada kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tafsir tahlili dari Quran Surah Az-Zariyat ayat 1 sampai ke ayat 14. Adapun pokok-pokok pembahasan pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 14. Lalu yang kedua ada tentang mengenai kosakata dan munasabah. Lalu yang selanjutnya ada uraian tafsir. Terus yang selanjutnya ada kontekstualisasi ayat di zaman sekarang. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang Quran Surah Az-Zariyat ayat 1 sampai ke 14. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Sadaqallahul Azim. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai tentang kosakata dari Al-Quran Surah Az-Zariyat dari ayat 1 sampai 14 ini. Nah, adapun kosakata yang pertama yaitu tentang kata Az-Zariyat. Nah, yang mana kata Az-Zariyat ini berarti angin, angin yang menerbangkan, yang mana diambil dari akar kata zaru. Nah, dari kata zaru ini memberikan kesan kekuatan yang mana mampu memisahkan dan menghamburkan partikel-partikel kecil. Nah, penggunaan bentuk jamak di sini bukan sekedar kaidah bahasa, melainkan kata ini juga seringkali digunakan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan fenomena alam yang dahsyat namun tunduk pada aturan ilahi.
Nah, angin. Nah, angin ini bukan sekedar udara yang bergerak, melainkan instrumen awal di dalam siklus kehidupan dan perubahan cuaca. Nah, ini kosakata yang pertama, yaitu Az-Zariyat. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Wiqara dan Al-Humilat. Nah, kosakata ini yaitu tentang transisi menuju kata Al-Hamilat, yaitu pembawa beban. Nah, dan Wikoron, yang mana menciptakan sebuah gambaran visual tentang proses alam. Nah, secara linguistik, kata Wikoron ini biasanya digunakan untuk beban yang sangat berat. Nah, sehingga membebani pendengaran atau punggung dengan menjandingkannya pada awan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini ingin menunjukkan betapa masifnya volume air yang tertampung di langit yang meski sangat berat tetapi tetap tidak bergerak dengan tenang sesuai arah angin. Nah, inilah kosakata yang kedua, yaitu tentang Wikron dan Al-Humilat. Lalu eh, yang selanjutnya adalah Al-Jariyat. Nah, kosakata yang selanjutnya ini adalah Al-Jariyat, yang mana Al-Jariyat ini adalah menekankan pada sifat kemudahan atau yusron. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Muqassimati Amro. Nah, kata amron di sini bersifat umum, namun mencakup segala ketetapan takdir. Nah, penggunaan kata muqassimat mengisyaratkan adanya eh, keteraturan bahwasanya alam semesta ini tidak bekerja secara acak, melainkan ada peran malaikat yang membagi tugas sesuai porsinya masing-masing. Nah, jadi eh, apa? Jadi jadi penggunaan kata muqassimat ini mengisyaratkan nih. Jadi adanya keteraturan. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini, entah itu angin atau entah itu hujan atau apapun itulah yang terjadi di alam semesta ini, tentu itu terjadi tidak secara acak, namun sudah diatur yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat-malaikat untuk eh, mengatur semuanya ini gitu. Jadi tidak 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 terjadi secara acak gitu yang terjadi di alam semesta ini. Jadi sudah ditugaskan oleh Allah kepada malaikat-malaikat untuk mengatur semuanya dan ada porsinya masing-masing. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada kosakata yufaku. Nah, kata yufaku ini memberikan makna atau memberikan nuansa psikologis tentang bagaimana seseorang ini bisa berpaling dari kebenaran. Nah, akar kata afaka berarti memalingkan sesuatu dari arah yang seharusnya. Nah, maka orang yang yufaku adalah mereka yang sebenarnya ini melihat bukti nyata seperti keteraturan alam yang dibahas di ayat sebelumnya, yang tadi dibahas tuh di dalam kosakata apa al-muqassimati amro tuh, di situ dijelaskan juga tadi tuh tentang alam ini. Nah, lalu yang selanjutnya kosakata yang selanjutnya adalah al-khorrosun, yang mana al-khorrosun ini untuk menyebut para para pendusta. Nah, itulah tadi nih kosa kata yang ada atau yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat di antara ayat pertama sampai ke ayat 14.
Lalu kita lanjut ke ayat yang setelahnya. Atau kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di dalam slide yang selanjutnya kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang munasabah ayat. Nah, jadi di dalam Quran surah Az-Zariyat ini ada beberapa munasabah ayat atau keterkaitan ayat. Yang pertama, hubungan dengan Al-Quran surah An-Nur di ayat ke-43. Jadi di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ini kita menemukan kata Al-Humilat, yang mana Al-Humilat ini bermakna awan pembawa beban air. Munasabahnya apa dengan Al-Quran surah An-Nur ayat ke-43? Munasabahnya itu sangat jelas, yang mana Allah ini menjelaskan secara saintifik bagaimana Allah ini menggerakkan awan dan mengumpulkannya, lalu menjadikannya itu bertumpuk-tumpuk hingga keluarlah hujan dari celah-celahnya. Nah, lalu hubungan kedua ayat ini menegaskan bahwa beban berat Wikron yang dibawa awan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ini adalah manifestasi nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana secara teknis ini dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran surah An-Nur, maksudnya kayak, jadi di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ini eh, menegaskan nih bahwa tentang beban berat yang dibawa awan adalah manifestasi nyata juga dari kekuasaan Allah yang secara teknis juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ini di ayat ke-43. Nah, jadi eh, hubungan antara dua surah ini membuktikan bahwasanya janji Allah ini tentang hari kiamat adalah senyata proses turunnya hujan yang bisa disaksikan manusia setiap hari. Gitu. Jadi kedua surah ini juga membuktikan nih bahwasanya janji Allah itu bukan bukan apa namanya, bukan bohong gitu. Ya Allah nggak akan bohong, mustahil lah Allah bohong gitu kan. Jadi di dalam kedua surah ini Allah itu berjanji, atau ada janji Allah yang mengatakan bahwa tentang hari kiamat adalah senyata proses turunnya hujan yang mana bisa disaksikan oleh manusia di setiap hari. Lalu yang selanjutnya ada hubungan dengan Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-6. Apa keterkaitannya atau apa-apa hubungannya? Nah, di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat di ayat ke-7, Allah ini bersumpah demi langit yang mempunyai jalan-jalan atau tatanan yang rapi, eh, dan ini juga berkaitan dengan Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-6, yang mana di dalam Al-Quran surah As-Saffat ini Allah menyebutkan bahwasanya menghiasi langit dengan dunia hiasan bintang-bintang. Nah, munasabah di sini menjelaskan bahwasannya langit bukan hanyalah sekedar ruang hampa, melainkan sebuah struktur yang terdesain secara estetis dan fungsional. Nah, keindahan dan kerapian langit di dalam Al-Quran surah As-Saffat memperkuat argumen di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat bahwasanya pencipta yang mampu membangun struktur langit yang begitu megah mustahil memberikan pernyataan palsu mengenai hari pembalasan. Nah, itulah keterkaitan atau itulah hubungan mengenai tentang Quran surah Az-Zariyat ayat ke-7 dengan Quran surah As-Saffat ayat ke-6. Lalu yang selanjutnya hubungan dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat ke-17. Nah, Al-Quran surah Az-Zariyat ini menekankan pada aspek sumpah demi fenomena langit untuk meyakinkan manusia. Nah, hal ini juga sejalan nih dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat ke-17, yang mana Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, yaitu 7 langit maksudnya. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Nah, jadi hubungan antara jalan-jalan yang terdapat di dalam Al-Quran ini, hubungan antara jalan-jalan di langit di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dengan tatanan rapi, dan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat memberikan penegasan bahwasanya seluruh pergerakan benda langit yang berada di dalam pengawasan itu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, munasabah ini ingin menyampaikan pesan bahwa jika tidak ada
satupun ciptaan yang luput dari pengawasannya di langit, maka tak ada satupun amal manusia yang akan luput dari perhitungan nanti di hari kiamat kelak. Gitu. Nah, itulah munasabah antara Quran surah Az-Zariyat dengan Quran surah An-Nur, dengan Quran surah As-Saffat dan dengan Quran surah Al-Mu'minun. Lalu kita selanjutnya kita ke pembahasan atau kita ke slide yang berikutnya mengenai tentang uraian tafsir Quran surah Az-Zariyat di ayat ke-1 sampai ke ayat 14. Nah, sumpah kosmik dan kepastian janji Allah di dalam di dalam Quran surah Az-Zariyat di ayat ke-1 sampai ke-6. Yang mana Allah ini memulai surah ini dengan bersumpah demi 4 fenomena alam. Angin yang menerbangkan, awan yang membawa hujan, kapal yang berlayar, dan malaikat yang membagi urusan. Nah, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, keempat hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Jika Allah mampu mengatur angin yang begitu lembut namun kuat, serta awan yang membawa ribuan ton air di atas kepala kita, maka sangat mudah baginya untuk membangkitkan manusia nanti di hari kubur. Membangkitkan manusia dari kubur di hari kiamat kelak. Tujuan utama dari sumpah ini ditegaskan pada ayat ke-5 dan ayat ke-6. Yang mana sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sesungguhnya pembalasan itu pasti terjadi. Nah, ini adalah penegasan bahwa kehidupan di dunia ini memiliki titik akhir pertanggungjawaban. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini, apa amal perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah lepas satupun tingkah laku atau kelakuan kita yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah kelewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan diperhitungkan, tidak akan ada yang kelewat sedikit pun gitu. Lalu yang kedua, ada keteraturan langit eh, dan kekacauan pikir manusia. Yang mana ini terdapat nih di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat di ayat ke-7 sampai ke ayat 9. Yang mana pada ayat ke-7 ini Allah bersumpah demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang rapi. Nah, Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwasannya penggunaan kata hubuk mengisyaratkan bahwa alam semesta ini memiliki hukum-hukum, yaitu sunatullah yang tetap dan tidak pernah meleset. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang keamanan bagi para pendusta. Yang mana di sini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat di ayat ke-10 sampai ke ayat 14. Jadi ayat-ayat penutup bagian ini fokus pada psikologi dan balasan bagi mereka yang disebut sebagai al-khorrasun, yaitu orang-orang yang banyak berdusta atau berspekulasi. Jadi mereka ini digambarkan berada di dalam kondisi eh, sahun, yakni mabuk oleh urusan dunia sehingga kehilangan kepekaan terhadap akhirat. Jadi mereka ini akan haus tentang dunia saja gitu. Jadi akhiratnya ini tidak dikejar gitu. Nah, lalu eh, itulah tadi ya kecaman bagi orang-orang pendusta yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ad-Dariyat ayat ke-10 sampai ke ayat 14. Nah, lalu mereka ini bertanya, kapan hari pembalasan itu? Nah, jadi eh, mereka ini para pendusta ini bertanya seperti itu adalah bentuk pelecehan terhadap kebenaran. Maka Allah menjawab bahwa hari itu akan datang saat mereka dipanggang di atas api neraka. Perintah zauku eh, finatakum, rasakanlah azabmu, itu akan menjadi bukti bahwa spekulasi mereka selama di dunia adalah kesalahan besar yang berujung pada penderitaan indrawi yang nyata. Itulah tadi uraian tafsir Quran surah Ad-Dariyat ayat 1 sampai ke ayat 14. Lalu yang selanjutnya kita ke slide selanjutnya mengenai tentang kontekstualisasi ayat di zaman sekarang. Nah, kontekstualisasi ayat pada zaman sekarang, yang pertama, menghadapi era informasi yang simpang siur. Jadi di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-8, Allah menyebut istilah kowin mukhtalif.
yang mana artinya adalah ucapan yang berbeda-beda atau tidak konsisten. Nah, lalu adapun yang kedua adalah refleksi atas keteraturan alam dan isu lingkungan. Jadi di masa kini, saat kita menghadapi krisis iklim, ayat ini mengingatkan bahwasannya setiap elemen alam bekerja di dalam sistem yang sangat presisi atas perintah Tuhan atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi gitu di alam ini itu semua sudah diatur dan eh, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat tadi yang mempunyai tugasnya masing-masing. Lalu ada pun yang ketiga tentang bahaya keteladanan, bahaya kelalaian di tengah kesibukan dunia. Nah, kata sohun atau lalai di dalam ayat ke-11 di dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat menggambarkan kondisi psikologis manusia yang terlalu fokus pada rutinitas materialistik hingga kehilangan orientasi spiritual. Jadi mereka ini lebih fokus pada urusan duniawi dan melupakan atau melalaikan urusan uh, akhirat. Nah, itulah kontekstualisasi ayat di zaman sekarang. Lalu yang selanjutnya, pada slide selanjutnya, tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini, pada Al-Quran Surah Az-Zariyat dari ayat 1 sampai ke 14 ini, bahwasanya berdasarkan hasil kajian tafsir tahlili terhadap Quran Surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 14, dapat ditarik beberapa kesimpulan atau dapat ditarik beberapa poin utama sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya kekuasaan Allah ini lewat simbol alam. Lalu yang kedua, kepastian janji dan hari pembalasan. Lalu yang ketiga, kritik terhadap sikap lalai dan spekulatif. Lalu yang terakhir, relevansi kontemporer secara kontekstual. Ayat-ayat ini juga mengajak manusia modern untuk keluar dari kegaduhan informasi yang simpang siur. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada kali ini tentang Al-Quran Surah Az-Zariyat, yang mana di dalam Quran Surah Az-Zariyat ini menjelaskan tentang kekuasaan-kekuasaan Allah dan kepastian Allah yang pasti terjadi, janji-janji Allah yang akan pasti terjadi gitu. Jadi semoga dengan pembahasan kali ini kita dapat bisa mendekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa lebih fokus lagi dengan kehidupan yang abadi yaitu di akhirat kelak, dan semoga kita tergolong menjadi orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup untuk pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihan di dalam pembahasan atau penyampaian pada kali ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.